Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari PT Freeport akan dapat akan mempresentasikan kelanjutan dari tahapan proyek pembuatan kursi depan Suzuki mobil Suzuki A3. Nah, pada presentasi kali ini, tahapan proyek yang akan dipresentasikan itu pertama ada aliran produksi, lalu kedua ada material handling dan material handling cost, lalu ketiga ada area allocated diagram atau AAD, dan terakhir ada template. Nah, pertama aliran produksi akan dijelaskan oleh Bapak Manajer. Silakan. Ya, terima kasih kepada Bapak Temrik. Baik, selanjutnya ada aliran produksi. Aliran produksi adalah aliran dari suatu proses produksi mulai dari awal sampai akhir. Fungsi aliran adalah menggambarkan secara lebih jelas dan terperinci mengenai aliran bahan baku menjadi produk jadi. Baik, di sini sudah terlihat aliran produksi yang telah kami kerjakan. Saya selanjutnya di sini sudah ada aliran produksi yang telah kami kerjakan. Pertama di sini ada receiving masuk ke storage untuk bahan baku. Lalu di sini ada fabrikasi yang berwarna biru ini. Lalu ada sub EC1, ada sub EC2, dan ada main assembling. Lalu dari main assembling masuk ke warehouse dan sudah menjadi produk jadi, lalu ke shipping. Di sini juga ada legenda yang menyebutkan arti dari setiap warna garis yang telah dibuat. Lalu di sini juga ada jenis-jenis garisnya, seperti kayak bahan baku dan penolong tuh garisnya seperti apa, bahan setengah jadi, produk assembling, dan barang jadi. Lalu dari setiap warna operator juga berbeda, dari fabrikasi, sub-assembling 1, sub-assembling 2, dan main assembling. Lalu di sini ada lambang jalur evakuasi, dan ada lambang gambar karakuri. Baik, selanjutnya bisa dijelaskan oleh Bapak Torik. Waktu dan tempat dipersilakan. Oke, tahapan proyek selanjutnya itu adalah material handling dan material handling cost. Material handling atau penanganan bahan dapat diartikan sebagai menangani material dengan menggunakan peralatan dan metode yang benar. Adapun ongkos penanganan material atau material handling cost dapat diartikan sebagai ongkos atau biaya yang diperlukan untuk kegiatan pemindahan barang atau material dari suatu departemen ke departemen lain dengan menggunakan standar ongkos yang telah ditentukan. Pada material dan material handling cost ini ada sheet yang namanya LTS atau Shipping to Storage. Nah, di sini dibedakan tabel bahan baku penolong dan bahan baku utama. Dan di mana pada ini didapat total dari material handling cost untuk bahan baku penolong itu sebesar Rp7.163 dan untuk bahan baku utama itu Rp105.014. Lanjut, ada C fabrikasi ini didapatkan totalnya sebesar Rp320.648,14 per harinya. Lanjut, HNHC subassembly didapatkan pada sheet ini
dibedakan antara subtraksi 1 dan subtraksi 2. Nah, untuk subtraksi 1, total cost per harinya itu sebesar Rp226.639. Dan untuk subtraksi 2, total cost-nya per harinya itu sebesar Rp712.883. Lanjut ke MHC dari main assembly, mendapatkan total cost per harinya yaitu sebanyak Rp1.938.706. Selanjutnya itu ada main assembly to warehouse, mendapatkan total cost-nya itu sebesar Rp10.408 per harinya. Selanjutnya itu ada MHC WTS atau warehouse to shipping, didapatkan total cost per harinya yaitu sebanyak Rp8.256. Terakhir itu adalah ringkasan. Sehingga di total dari semuanya didapatkan harga total cost-nya yaitu sebesar Rp3.273.628 per hari. Proyek selanjutnya akan dibacakan oleh Bapak Manajer Operasional. Silakan. Ya, baik. Terima kasih Bapak Torik. Selanjutnya ada area allocated diagram atau AD. Adalah suatu gambaran dari tata letak produksi yang sebenarnya dan membuat alokasi dari mesin dan produksi, beserta storage, range cost, receiving, shipping, dan lain-lain. AD merupakan gambaran template secara global. Produksi yang dapat dilihat pada AD hanya pemanfaatan area pabrik dan perkantoran saja, sedangkan gambar visualisasi secara lengkap dapat dilihat pada template. Baik, ini ada yang telah kami kerjakan. Jadi di sini udah ada gambaran gitu, letak-letak kayak fabrikasi, sub assembly, main assembly, storage, warehouse, beserta kayak ruang departemen, taman, perkantoran, dan lain-lain beserta dengan ukuran-ukuran yang telah disesuaikan. Baik, pada tahapan yang terakhir bisa dijelaskan oleh Bapak Manajer, Bapak Torik, dipersilakan. Baik, proyek selanjutnya terakhir yaitu adalah template. Template bisa juga disebut sebagai peta dari suatu bangunan, karena dalam template berisi semua yang terdapat pada bangunan yang dirancang, mulai dari ukuran jarak antara satu tempat dengan tempat lain, ukuran luas lahan, luas ruangan, seberapa panjang tembok yang digunakan, ketebalan tembok, tata letak barang-barang, peletakan mesin-mesin, dan juga berbagai hal-hal kecil lainnya yang biasanya digunakan sebagai aksesoris untuk suatu ruangan. Jadi ini template 3D yang telah 2D-nya dulu aja. Oh, 2D-nya dulu ya. Nge-lag bacok. Gue kira lu nyuruh gue ngomong tadi. Jadi ini template 2D yang telah dikerjakan. Nah, ini sesuai dengan AAD proyek selanjutnya. Tapi diperjelas dengan apa isi ruangan dari AAD tersebut. Nah,
lihat di sini ada bagian produksi, di mana sesuai dengan tahapan proyek aliran produksi. Lalu di bawahnya ada ruang departemen dan kursi-kursinya yang sesuai dengan analisis kebutuhan tenaga kerja yang telah dibuat pada tahapan proyek sebelumnya. Ada juga taman yang diperhijau dengan gambaran bagaimana nanti tamannya yang akan dibuat. Lalu ada juga jalan raya, trotoar, lampu jalan, dan ini ada masjid dan juga kantin. Saya yang kukasih ini ada ruang lokal batang, ruang poliklinik, kebersihan toilet, smoking area. Nah, ini itu adalah wilayah kantor. Ada ruang direktur dan ruang pegawai kantor lainnya beserta layanan personelnya. Lalu ini ada parkiran, gambaran dari parkiran yang dibuat. Itu ada pos satpam, dan ini gerbang utama dari pabrik yang menyediakan ini. Berikut ini adalah gambaran 3D yang dibuat pada aplikasi software SketchUp. Nah, ini dibuat sesuai dengan 2D-nya, peletakannya, dan peletakannya, dan diperjelas dengan gambar 3 dimensinya. Parkiran, masjid, kantin, kantor. Dan presentasi dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.